Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang ada di Microsoft Edge, yaitu Microsoft Bing. Microsoft Bing itu apa? Microsoft Bing itu yaitu salah satu chat AI yang hampir sama dengan ChatGPT yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, untuk cara mengaksesnya kita bisa gunakan langsung logo yang ada di sini ya. Nah, kalau di Windows 11 logo seperti ini atau chat Bing ini biasanya muncul di tampilan search-nya, tampilan menu search-nya di Windows 11 ya. Nah, kita bisa langsung gunakan fitur Microsoft Bing-nya di sini. Dan cuma kalau misalkan kita gunakan yang ada di sini, biasanya tampilannya lebih kecil ya. Tidak leluasa untuk misalkan kita ingin membuat suatu program atau ingin menanyakan tentang program, entah itu tentang bahasa C, Arduino, dan lain-lain. Itu kalau menurut saya kurang leluasa ya kalau hanya sekecil ini. Cuma kita juga bisa mengaksesnya untuk tampilan yang lebih besar. Nah, kalau fungsi chat AI yang ada di Microsoft Bing ini, dia memiliki 3 fitur, yaitu more creative, more balance, more precise. Nah, cuma untuk ketiga fitur ini saya tidak tahu untuk perbedaan spesifiknya apa, karena sebelumnya saya sudah coba untuk membuat program sederhana di sini dan hasilnya juga sama, hampir mirip-mirip. Yang membedakan hanya mungkin bahasanya saja yang membedakan ya. Nah, sekarang kita coba kita masuk ke fungsi yang lebih besar lagi. Untuk tampilan yang lebih besar lagi, kita bisa ketikkan saja di sini Bing AI. Nah, lalu kita tinggal pilih chat di sini. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini tampilannya sama. Di sini ada 3 pilihan: more creative, more balance, dan more precise. Nah, bagi teman-teman yang tahu perbedaan dari ketiga fitur atau fungsi ini yang ada di Microsoft Bing ini, mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Kita bisa sharing di situ apa sih perbedaan yang spesifik antara ketiga fitur ini. Nah, pastikan Microsoft Bing mengeluarkan 3 fitur macam conversation style ini, pastikan juga ada perbedaan yang signifikan kan. Tidak mungkin hanya membuat semacam 3 ini tanpa ada perbedaan sama sekali, pasti adalah perbedaan. Cuma saat ini saya belum menemukan. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah menemukan atau tahu perbedaannya apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita coba masuk di more creative. Kita coba akan buat program bahasa C di sini. Kita tanyakan bagaimana cara program bahasa C untuk menampilkan bilangan prima. Tanda tanya, enter. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja hingga chat AI-nya membalas. Cuma untuk dari segi tampilannya ini hampir mirip dengan ChatGPT ya. Di sini juga ada tulisan stop responding. Kalau misalkan di ChatGPT kan juga ada tulisan stop responding ya. Halo, ini adalah Bing. Saya dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Untuk membuat program bahasa C untuk menampilkan bilangan prima, Anda perlu menulis kode yang dapat memeriksa apakah suatu bilangan hanya dapat dibagi oleh 1. Untuk penjelasannya cukup jelas di sini, dan dia juga bisa mampu memberikan programnya ternyata. Jadi hampir sama dengan ChatGPT ya. Dia juga bisa menuliskan untuk programnya. Nah, cuma di sini dia juga memberikan referensi dengan menuliskan angka di sini. Angka 1 berarti dia diambil dari sumber tutorial point. Nah, untuk angka 2 dia bisa mengambil sumbernya dari programmis.com. Nah, jadi dia menyertakan referensi-referensi yang diambil dari ketiga link ini ya. Jadi kita misalkan kita ingin lebih tahu tentang program ini, kita bisa cek langsung di link yang disertakan di sini ya. Kita tinggal klik open link in new tab. Nah, dia sudah nanti akan muncul. Nah, ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang membedakan antara Microsoft Bing dengan ChatGPT
yang dari OpenAI, dia memberikan sumber referensi untuk pembelajaran kita. Jadi tidak hanya mengambil dari sini, cuma ini yang diberikan di sini untuk websitenya dia bahasa Inggris ya, tidak bahasa yang website dari Indonesia. Dia jadi mengambil sumbernya itu random lah istilahnya. Jadi tidak hanya semata-mata bahasa Indonesia saja, kita juga bisa diberikan sumbernya di sumber link yang bahasa Inggris di sini. Nah, ini untuk fitur fungsi di more kreatif ya, ini tadi. Nah, sekarang kita coba di fungsi fitur lainnya, apa yang membedakan ya. Nah, kita tinggal back saja, lalu kita masuk ke Bing AI lagi, pilih menu chat, kita ganti conversation style-nya, more balance. Bagaimana? Nah, ini ada alternatif pertanyaan ya. Jadi misalkan teman-teman ingin menanyakan sesuatu, dia juga memiliki alternatif pertanyaan, contoh pertanyaan istilahnya ya. Kalau di more kreatif tadi ada enggak? Oh, di more kreatif juga ada ya ternyata. Di more balance juga ada, more precise juga ada. Nah, sekarang kita coba di more balance saja ya. Kita coba di more balance, bagaimana dengan pertanyaan yang sama, bagaimana cara program bahasa C untuk menampilkan bilangan prima. Tanda tanya, kita enter. Oh, di sini dia tidak menjelaskan tentang programnya ternyata ya. Untuk yang di more balance, dia tidak menjelaskan tentang programnya. Dia hanya memberikan contoh programnya seperti ini, lebih ringkas. Cuma dia juga tetap memberikan alternatif sumber link untuk pembelajaran kita. Cuma lebih lengkap di more kreatif tadi ya dibandingkan more balance. Jadi kalau bisa diambil perbedaannya, otomatis yang jelas ini jelas berbeda ya. Kalau di more balance dia hanya singkat dan padat, hanya menjelaskan tentang poin dari yang kita tanyakan. Kan kita tanya programnya, maka yang ditampilkan ya hanya programnya saja. Sedangkan untuk more kreatif tadi dia menjelaskan tentang programnya itu seperti apa, lalu kerja dari bilangan prima sendiri itu seperti apa, prinsipnya dari bilangan prima itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita coba lagi untuk yang more apa tadi yang satunya. Ini cara gantinya gimana ya? Tidak bisa. Nah, ini sudah muncul lagi untuk choose conversation style-nya ya. Tadi kan tidak muncul. Setelah kita refresh, dia bisa muncul lagi. Atau kita tekan search, lalu kita tekan chat lagi. Dia sudah muncul untuk pemilihan conversation style-nya. Nah, sekarang kita coba di more precise. Nah, kita tanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama seperti tadi. Nah, kalau more balance tadi juga ada alternatif pertanyaan juga ya di sini. Mungkin bagaimana cara program bahasa C untuk menampilkan bilangan prima, tanda tanya. Kita tekan enter, lalu kita tinggal tunggu saja. Untuk menampilkan bilangan prima dalam bahasa C, Anda bisa menggunakan loop dan conditional untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Bukan. Nah, ini kalau more kreatif tadi ada tulisan hyping juga ya tadi kayaknya.
cuma lebih lengkap penjelasannya di more kreatif ya daripada more precise dan more balance. Kalau more precise ini masih dijelaskan untuk programnya itu bisa menggunakan loop dan kondisional untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Nah, kalau more balance tadi sama sekali tidak ada penjelasan untuk pembuatan programnya. Nah, apakah ini membantu? Oh iya, sangat membantu sekali. Nah, cuma di sini dia tidak disertakan referensi dari link untuk pembelajaran kita ya, tidak disertakan referensi lainnya. Nah, tadi pun juga di sini tadi kan ada semacam pertanyaan opsi lainnya. Jika misalkan kita ingin menanyakan highlightnya, kita bisa tinggal klik saja di situ. Nah, jadi kalau dilihat untuk lebih lengkap penjelasannya itu berada yang fitur more kreatif ya. Kalau yang basic saja kita bisa, kalau misalkan kita ingin tahu poinnya saja, kita bisa langsung buka di more balance tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin sekalian belajar, teman-teman bisa gunakan yang di more kreatif ini ya untuk conversation style-nya. Nah, jadi prinsipnya hampir sama dengan ChatGPT, cuma dia juga ada beberapa fitur yang menurut saya cukup bagus ya untuk fiturnya, karena kita juga bisa melihat referensi lain untuk pembelajaran kita. Jadi kita tidak hanya terpaku pada satu jawaban dari ChatGPT, maksud saya dari Microsoft Bing Chat AI ini kita bisa melihat referensi-referensi lain. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk cara pemrograman di Microsoft Bing ya. Kita menanyakan bagaimana programnya di Microsoft Bing ya. Nah, jadi ada 3 tipe. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah ahli, teman-teman yang hanya ingin tahu programnya saja tanpa harus dijelaskan seperti more kreatif tadi, karena kan kalau kita menggunakan more kreatif otomatis kan untuk menunggu hasil programnya lebih lama. Nah, kalau misalkan kita menggunakan more balance, kita tidak perlu penjelasan dari programnya, kita bisa langsung mengetahui poin dari programnya itu seperti ini nih. Nah, kita tinggal bisa copy pastekan, lalu kita rubah sedikit untuk programnya, dan kita bisa menyelesaikan masalah dari program kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari Microsoft Bing, kita bisa sharing di kolom komentar. Teman-teman bisa ceritakan apa saja sih manfaat yang sudah teman-teman rasakan dengan adanya Microsoft Bing ini. Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows 11, di sini sudah disertakan ya untuk chat AI-nya di menunya sini. Jadi kita tinggal buka Open in Edge ini, dia otomatis langsung membuka halaman chat AI seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.